Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi ajma'in wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Wa man ijtaba'a huna fi musalla An-Nur Sranten. Allahumma amin. Amin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Sakuning jamaah pengaosan malam Ahad Musalla An-Nur Sranten Karanggede Boyolali komplit. Yang pertama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah banyak kebaikan. Yang pasti dari rumah kita sudah memiliki pikiran yang baik, hati yang baik, keinginan yang baik. Kita langkahkan kaki kita dari rumah, yang pasti itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Allahumma amin. Dosa yang kita ingat maupun dosa yang tidak kita ingat, dosa yang kita sengaja maupun dosa yang tidak kita sengaja, dosa yang kita merasa maupun dosa yang kita tidak merasa. Dengan melangkahkan kaki kita masjid untuk melaksanakan ibadah sholat isya dan ta'lim, belajar agama, maka dosa-dosa kita akan berguguran. Allahumma amin. Selain itu, derajat kita nanti akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surga. Allahumma amin. Langkah kita itu sudah menjadi penggugur dosa. Wudu kita ketika kita membasuh muka kita, dosa yang disebabkan oleh mata kita melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat, insya Allah dilunturkan oleh Allah ketika kita berwudu. Dosa yang disebabkan oleh mulut kita, ngomong sak ngomong, kadang-kadang nyelekit larani atine tonggo, atine bojo, atine anak, atine bopo biyu. Ini apa nggih? Insya Allah dengan kita berkumur-kumur ketika kita berwudu, semoga itu menggugurkan dosa-dosa kita. Allahumma amin. Tangan-tangan kanan ke kiri kita yang kita basuh ketika wudu, semoga basuhan itu dengan tetesan air dari tangan kita
menggugurkan dosa-dosa yang diperbuat oleh tangan kita. Allahumma amin. Usapan di kepala kita, semoga pikiran-pikiran yang jelek, penggalian-penggalian yang jelek yang menimbulkan dosa, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma amin. Kaki kita yang kita basuh ketika berwudu, dengan jatuhnya air itu insya Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Allahumma mlakune pun sae, wudune pun sae, mlebet teng masjid niku nggih sae. Dungane pripun? Allahumma ftahli abwaba rahmatika, ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Maka orang yang masuk ke masjid itu pasti akan dibukakan pintu kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita keluar dari masjid nanti setelah pengajian, kita berdoa, melangkahkan kaki kiri kita, Allahumma ftahli abwaba fadlik, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu keutamaanmu atau pintu-pintu rizkimu. Dengan keluar dari masjid kita, Allah akan membuka pintu-pintu rizki bagi kita. Allahumma amin. Kita duduk di majelis ini, di musalla ini, Allah pun akan menurunkan malaikat-malaikatnya untuk menaungi kita, menjaga kita. Itu juga kebaikan. Berarti malam hari ini kebaikan kita itu sudah luar biasa banyak. Itu perlu kita syukuri. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah nanti kita bertemu beliau, salaman sama beliau, menatap beliau, memeluk beliau, bertetangga dengan beliau di surga. Allahumma amin. Perawasami, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bertemu dengan rencang-rencang, dengan sahabat-sahabat yang pasti semoga yang kumpul pada malam hari ini adalah orang-orang yang solih. Allahumma amin. Amargi nopo Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dalam surat At-Taubah ayat 119, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hei wong kang padha iman kabeh, bertakwalah kepada Allah dan jadilah engkau senantiasa bersama orang-orang yang sidik. Nopo niku sidik? Perintah Allah bagi kita sebagai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhaniku disebut dengan huruf nida. Huruf nida itu huruf panggilan. Menawi basa Jawa huwe, menawi bahasa Arab ya, atau ya ayyuha, atau ya ayyatuha. Makanya wonten surat ya ayyuhal kafirun, wonten nggih? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wonten? Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan ya ayyuhalladzina amanu sebagai nida khos. Nida khos itu panggilan khusus dari orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sinten ingkang dipun panggil bihawai dewi niku orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu padha wae ya ayyuha Mas Udin, ya ayyuha Pak Kaji, ya ayyuha Mas Toyo, ya ayyuha Mas Agus. Sami mawon. Ya ayyuha Samsul, sami mawon. Kenapa? Karena kula panjenengan sami termasuk orang-orang yang beriman. Makanya ketika kula panjenengan sami membaca Al-Qur'an itu seakan-akan Al-Qur'an itu berbicara kepada kita, bukan berbicara kepada orang lain.
Bukan berbicara kepada anak kita, istri kita, tetangga kita. Menawi wae dhewe niku maca Al-Qur'an seakan-akan Al-Qur'an itu Allah dawuh dumateng kula panjenengan sami. Ya ayyuhalladzina amanu wong kang padha iman, panggilan kasih sayang. Yen awake dhewe boten krasa diceluk Gusti Allah, berarti awake dhewe niku bukan termasuk orang yang beriman. Nauzubillah min dzalik. Terus mulai ada Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, awake dhewe niku kudu mereka, wih aku ditimbali Gusti Allah. Harus ada penggalian seperti itu. Jangan terus cuek. Kados panggilan sholat, hayya 'alas shalah. Sing manggil sinten? Allah. Sing adzan Mas Toyo, tapi hakikatnya yang memanggil adalah Allah. Ayo podo hayya 'alal falah. Sak sampune salat hayya 'alal falah, sliramu bakal dadi wong kang untung. Terus ya ayyuhalladzina amanu wong kang padha iman kabeh, rupane sapa ya awake dhewe. Sak sampunipun dipun timbali dening Allah, Allah paring dawuh ittaqullaha, padha takwa kabeh. Bertakwalah. Lho, ben apa takwa niku? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah. Yen sliramu padha takwa karo Gusti Allah, mesti kalian akan diberikan ilmu oleh Allah untuk menyelesaikan segala persoalan yang ada. Berarti nawai dhewe iki kakean ruwet uripe iki amarga kurang takwa. Kakean masalah sing angel diudari amarga kurang takwa. Anake bandel-bandel amarga kurang. Golek duit angel amarga kurang. Ayo iso turu-turu amarga kurang. Dawai Allah ya ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Kalau kalian bertakwa, Allah langsung yang akan ngasih tahu tentang bagaimana kalian itu bisa hidup dengan tenang, tentram, nyaman, damai, atine ayem. Sing mulang sinten Gusti? Yen sing mulang Gusti Allah kinten-kinten. Nggih padha paham boten? Yen sing mulang Pak Guru, umpamane TPA, ya, sing mulang Bunda, ya, saged mawon Bunda tidak bisa ngajar dengan baik karena perbedaan anak itu ada perbedaan kemampuan, berarti menggunakan metode yang berbeda, ketinggian ilmu yang berbeda. Bisa jadi seorang guru tidak paham tentang karakter anak. Bisa jadi seorang guru tidak paham tentang batas kemampuan anak, kecerdasan anak, sehingga tidak paham metode apa yang digunakan. Karena manusia. Tapi yang Allah Subhanahu wa ta'ala yang alim, yang khabir, Allah yang maha pintar, maha tahu, berarti juga Allah tahu tentang kemampuan awake dhewe. Sehingga Allah tahu ilmu apa yang kita butuhkan, Allah tahu metode apa yang akan digunakan Allah untuk ngajarin kita. Sehingga tidak mungkin ketika Allah ngajari awake dhewe terus awake dhewe mboten saged, tidak akan mungkin. Pasti bisa. Pasti ngerti. Maka supaya kula panjenengan sami nggadahi guru, maha gurunya, profesornya profesor, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, caranya adalah kita harus jadi orang yang bertakwa, rajin sholate, rajin ngajine.
Gini mungkin. Menawi sampun ngoten, alah urip niku insyaallah sak ruwet-ruwete masalah yen Allah sing mocal mesti rampungi. Ittaqullaha wa kunu nomor kali wa kunu ma'as shodiqin lan sliramu yen sesrawungan karo wong kang padha bener-bener perintahe kalih sing setunggal awake dhewe kudu dadi wong kang takwa. Nomor kali kekancan kalian kanca-kanca ingkang sidik nono bener, pikirane bener, atine bener, omongane bener, tumindake bener, kupinge bener, mripate bener, sikile bener, tangane bener, apapun bener. Ngomong sak ngomong, omongane tumindak nopo kemawon penggalihe bener, perasaane bener. Goleki wong bener niku gampil napa angel? Angel napa angel? Gampil napa angel? Tapi wonten mboten? Wonten. Mboten mungkin kok mboten wonten. Kenapa perintahnya Allah seperti ini? Golek ana kanca sing sidik, golek ana kanca sing bener, berarti wonten. Berarti wonten. Nah, Pak Sidik wonten. Namine Sidik, gitu. Mesti wonten nih. Kenapa? Allah yang suruh mencari dan tidak mungkin Allah nyuruh kalau tidak ada. Kenapa? Allah itu Maha tahu. Mesti wonten. Mosok sak sranten, sak RT 3 mboten wonten wong sing bener, mboten mungkin. Mesti wonten tiyang ingkang bener. Yen umpami omongane rong bener, paling yo tumindake ana sing bener. Yen bener bener semuanya, orang kok bener semuanya yo enggak mungkin. Gitu. Amarga manungsa niku mesti wonten dosane, wonten lupute, wonten line. Mau yang lali terus, yang luput terus yo kebangetan. Berarti niku dawe Allah wa kunu ma'as shodiqin, yen sesrawungan, yen kekancan karo wong kang bener, wong saleh. Lah untunge napa to? Awake dhewe niku gak ada rencang sing saleh, rencang sing bener, rencang sing jujur, rencang sing pikirane apik, rencang sing atine apik, rencang sing ngendikane apik, rencang sing tumindahe apik. Setidaknya 3 alasan besar. Alasannya kata sangat, tapi cobi 3 mawon ingkang ageng-ageng, ingkang sepisan. Orang soleh, orang bener niku saged paring pitulungan wonten ing akhirat. Wonten ing akhirat. Teng donya mawon awake dhewe ditulungi wong niku seneng. Mboten usah angel-angel. Ujug-ujug latare disaponi tangga. Alhamdulillah rasanya. Oh. Minta nggih. Kula begogo teng griya niku mae anu niku dugi nggawa jangan tewel, alhamdulillah rasa was. Napa? Ditulungi tangga. Ahli brambang. Yo titip brambang. Nggon aku akeh tak gawake ditulungi. Mung sepele, hal yang sepele. Tenggalan serempetan arep digebuki wong, ditulungi karo polisi atau tentara. Aja digebuki. Oh iki kancaku iki.
Alhamdulillah. Seneng mboten ditulungi niku? Seneng. Banget. Banget. Ditolong itu seneng. Seneng lah ditolong. Nah, ketika di akhirat mungkin niku tiyang niku sama-sama cuek. Bukan hanya satu dengan yang lain, bukan hanya dengan tetangga, atasan pada bawahan, bawahan pada atasan, sesama satu sekolahan, satu institusi, satu pekerjaan, semuanya pasti cuek. Jangankan itu, suami istri itu cuek, anak bapak cuek, bapak anak cuek, saudara kandung cuek. Bahkan dalam Al-Quran bisa jadi menjadi musuh nanti di akhirat. Dinas di Al-Quran itu bisa jadi suami itu menjadi musuhnya istri. Istrinya umpamane ora poso, ora gelem poso Ramadan. Karo Gusti Allah, kowe nopo ora poso? Pamanku bojoku ora ngongkon. Bojoku ora marahi poso, akhirnya gelut suami istri di akhirat. Saling menyalahkan satu dengan yang lain. Nah, ternyata nanti di akhirat itu ada orang yang menolong kita, yang disebut dengan syafaat. Apa Bu? Syafaat. Syafaat itu wonten kali. Wonten asy-syafa'ah al-khassah, wonten asy-syafa'ah al-'ammah. Asy-syafa'ah al-khassah, syafaat yang khusus, itu syafaat yang akan diberikan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya syafaat khusus. Mboten wonten ingkang saged paring syafaat khusus kejaba kanjeng nanti. Lah pripun carane ben oleh syafaat kanjeng Nabi niku? Nggih ngatah-ngatahaken sujud. Salat niku sujud. Salat 5 waktu trep ditambah qobliyah, ditambah ba'diyah, ditambah salat duha, ditambah salat tahajud niku pun kathah. Sampun? Sebagai pancingan kita agar Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kita. Kata-kata sujud. Nomor kali nomor kata-kata maca sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali disebutkan nama Nabi Muhammad, kita senantiasa membaca sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, siapa saja yang membaca sholawat untukku, maka Allah akan membacakan sholawat untuknya 10 kali lipat. 10 kali lipat. Yang kedua, asy-syafa'ah al-'ammah, syafaat ingkang umum. Syafaat umum niku dipun paringaken dhateng sinten? Dhateng tiyang-tiyang ingkang sholih. Orang-orang yang soleh. Ketika nanti kita meninggal dunia, kemudian kita nanti masuk ke alam barzakh, menunggu hari kiamat. Kiamat datang, jeger semua makhluk manusia dibangkitkan. Nanti orang itu akan dipilah, dipun beda-bedake. Wonten tiyang ingkang langsung masuk ke dalam neraka dan masuknya selama-lamanya. Orang bakal nyicipi swarga, langsung neraka mableng sampai tiada batas kapanpun. Disiksa dari detik ke detik terus boten wonten istirahate. Sinten niku? Orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Kafir niku napa?
orang yang tidak percaya terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita tidak termasuk orang kafir. Nopo nyata yo syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti kita bukan orang kafir. Yang kedua, yang masuk ke dalam neraka yang selama-lamanya itu orang musyrik. Orang yang menyembah selain Allah, menduakan Allah, menganggap selain Allah itu punya kekuatan. Aku arep mantu. Lah kaya ana wit gedimen sing nunggu sapa? Oh alah Mbah Suto. Ya wis aku tak njaluk pangestu karo Mbah Suto. Iku musyrik. Langsung mawon nang Gusti Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bendino kita mengucapkan itu berapa kali? 17 kali kita mengucapkan hanya kepadamu ya Allah aku menyembah dan hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Yang ketiga, orang munafik. Siapa orang munafik niku? Wong sing gawe negara. Orang yang kalau dipercaya dia berkhianat. Ketika berjanji mengingkari. 3 golongan ini yang akan masuk neraka langsung. Yang kedua, orang yang masuk ke dalam surga langsung mak beleng teng swarga. Sinten niku? Orang-orang saleh yang timbangan baiknya lebih banyak dari timbangan dosanya. Mungkin itu timbang. Kados timbangan, ya timbangan ngeten niku. Dosane sebelah kiri, amal solehnya sebelah kanan. Mungkin abad putih. Yang abad amal solehnya berarti langsung mlebu nang swarga. Yang luwih abad dosane mlebu teng neraka dikumbah riyin. Loh, syafaat itu kapan diberikan? Syafaat itu akan diberikan ketika 2 hal. 1, wonten tiyang sing kudune mlebu neraka dipun paringi syafaat riyin. Dosane luwih akeh ketimbang ganjarane. Kudune mlebu neraka pikantuk syafaat saking Rasulullah, akhirnya boten sida mlebu neraka, langsung mlebu swarga. Tapi wonten tiyang sing kudu mlebu neraka riyin dibakar ning neraka sedina 2 dina, setahun 2 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, digodhog, diobong teng neraka, nembe pikantuk syafaat, kemudian dinaikkan ke dalam surga. Ada 2 keadaan. Lho awake dhewe sing pundi wallahu a'lam, mugi-mugi langsung mlebu teng neraka. Langsung mlebu teng swarga. Kalaupun ternyata dosanya awake dhewe langkung kanteng, muga-muga pikantuk syafaat saderenge mlebu teng neraka. Dadi langsung mlebu teng swarga walaupun dosane langkung kanteng. Sing terakhir yo digodhog teng neraka riyin nembe pikantuk syafaat. Yen pikantuk matur kalau Gusti Allah, ya Allah, kula sampun dipun lebetaken golonganipun tiyang kados mekaten. Nauzubillah min dzalik. Nah, bagaimana caranya? Tiang-tiang ingkang sampun mlebu teng swarga, mungkin piyambakipun niku goleki kancane. Pakde Rumanto itu wis mlebu swarga kok Pakde Rumanto rong kita. Goleki pojok-pojokan wae. Goleki kamar yo ora enek. Ning taman iki ora enek. Nggih. Di Pakde Rumanto. Mas Agus ini Mas Agus. Nah ini rambutnya gondrong kabeh iki berarti sebenarnya Mas Agus iki. Akhiripun tiyang punika orang salih
ingkang mlebu teng swarga niku madosi rencangipun. Goleki. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, dalam sebuah hadis Abu Sa'id Al-Khudri matur, ketika orang soleh itu masuk ke dalam surga mencari teman-temannya tidak ketemu, beliau matur kepada Allah, ya Allah, aina alladzina yusalluna ma'ana, duh Gusti Allah, rencang-rencang kula riyin ingkang sareng-sareng salat kula teng Masjid An-Nur pundi kok boten wonten. Dipun taklataken jenengan niki. Yen jenengan boten wonten teng swarga, kok mesti Mas Marno mlebu swarga yen goleki. Jamaah. Ya Allah, aina alladzina yusalluna ma'ana, ya Allah pundi ingkang masjid ingkang salat sareng kula wonten ing Masjid An-Nur. Dipun pandosi. Jenengan pengene sing goleki napa sing digoleki? Sing goleki. Hah? Sing goleki. Menawi sing goleki ya kudu saleh tenan. Salate ya kudu tenan. Ngajine, nang wudune, sedekahe karo kanca, tenan karo bojo, tenan kabeh. Supaya dadi tiyang sing nggo. Tapi walaupun umpama niki awake dhewe niku tidak termasuk sing goleki, ya muga-muga sing digo. Dah rekasane sing goleki ya sing digoleki nggih boten jengkukrung ning kerane neraka wis gesem kabeh. Ora ana sing goleki blas. Nauzubillah min Mas Marno ya aina ya Allah alladzi yusalluna ma'ana ingkang salat sareng kula salat Isya malam Ahad pundi. Kados menika tiyang 20 kok teng swarga nembe wonten tiyang 3. Apa kata Allah? Idhabu Mas Marno golek ana ning neraka kono. Selain tiang-tiang ingkang salat, tiang soleh ingkang teng swarga niku nggih matur kalih Gusti Allah. Ya Allah alladzina yasummuna ma'ana pun di tiang-tiang ingkang sareng-sareng siam Ramadan kalih kula. An-Nur niku lho ben poso mesti buka puasa bersama. Bukane bareng, posone duka. Ya posone nggih bareng gitu. Ingkang siam sareng kula ya Allah teng pundi? Jamaah musala An-Nur ingkang posone sareng kula kok boten wonten teng swarga. Ingkang nomor 3, aina alladzina ya'maluna ma'ana ya Allah, ingkang sareng-sareng ngamal saleh kalih kula pundi? Ingkang bangun masjid An-Nur, An-Nur ingkang purun napa jenenge mimbar niku pundi ya? Ingkang purun asbes, ingkang purun Belanda, ingkang numbasi kipas angin, sajadah, ingkang urunan karpet niku pundi? Ingkang urunan kota infak, kota etok, tapi nggih isi barang. Ingkang urunan kota infak niku pundi? Ingkang biasa ngepel masjid musala An-Nur niku pundi ya Allah? Alladzina ya'maluna ma'ana pundi ingkang sareng-sareng amal saleh kalih kula. Ingkang nyumbang senek pengajian niku pundi ya? Mungkin dikontak-kontakan. Dening tiyang saleh ingkang sampun lebet teng swarga. Ingkang sareng-sareng ngaji malam Minggu, malam Ahad niku pundi ya Allah? 3 halnya. Salat, poso, amal saleh. Boten wonten mungkin pitakonan.
Ainal ladzina guwes ma'an wah enek. Sing bareng-bareng guwes kali kula pundi Allah mboten dipun takleti. Ainal ladzina macul ma'ana mboten ditakleti sing macul bareng-bareng. Ainal ladzina yashhaduna wayang sing delok wayang bareng-bareng mboten dipun takleti. Sing diketahui apa? Salat, rencang poso, rencang amal soleh. Amal soleh niku kathah. Macul yen niyate lillahi ta'ala pados rezeki kagem bojo anak bojo sang ibadah niku nggih amal soleh. Bekerja masak kayu yen niyate niku bismillahirrahmanirrahim pados rezeki kagem ngempani niku nopo bahasa Indramayu mencari nafkah untuk suami, untuk anak, untuk istri biar anak-anak bisa sekolah, biar istri bisa sholat dengan baik. Itu amal soleh. Atau di Jakarta yang niatin ya amal soleh. 5 bulan ya. Amal soleh. Ainal ladzina yusalluna, ainal ladzina yasumuna, ladzina ya'maluna ma'ana. Dipun takleti. Apa dawuh Allah idhabu ilan nar. Kowe golek ana ning neraka kono. Lho, ora kepanasan mboten. Tiyang niku menawi sampun mlebet teng swarga, ketika dia masuk ke dalam neraka, dia tidak akan merasa panas. Digoreng digolek. Ana sing dadi arem, ana sing mekengkang, wonten sing gosok macam-macam. Lho, lah bedane pripun? Pangkling ini. Tiyang sing teng neraka niku wonten 2 golongan. Yang pertama disebut dengan ahlul khulud. Yang kedua ahlul muaqqab. Ahlul khulud niku tiyang-tiyang ingkang mlebu teng neraka disiksa selama-lamanya. Namanya ahlul khulud. Nomor kali ahlul muaqqab, yaitu orang-orang sing disiksa teng neraka niku sementara. Sementara niku pripun? Ya wonten sing sak menit, wonten sing sak tahun, wonten sak abad, wonten sing sak wulan, ya macam-macam. Tergantung dosane kathah napa mboten. Niku namanya ahlul muaqqab. Nah, ahlul muaqqab niki akan kelihatan dari mana? Dari mukanya. Wajahnya itu tidak terbakar oleh api neraka. Wajah ini mencorong, wajahnya itu bersinar. Karena apa? Min atharis sujud. Karena bekas sujud kepada Allah ketika berada di dunia. Dan sama dhewe niku sing sering sujud niku menawi naudzubillah mlebu neraka, wajah awake dhewe niku mboten bakal terbakar. Itu nanti yang akan menjadi ciri-ciri yang akan dicari oleh orang-orang soleh yang ada di surga. Golek wajah Mas Udin, wajah Mbah Jan, wajah Mas Har, menawi mlebu neraka boten. Ya. Akan kelihatan. Muga ahlul muaqqab. Ketika nanti ketemu dengan sahabatnya dikiriin sing sami-sami pengajian, putih sina wonten dikeret munggah dicedhakne datang telaga namanya telaga namine Nahrul Hayah yang berisi dengan air. Kemudian airnya itu dicipratkan prat gosong ini ku alhamdulillah lu suwe-suwe ical ilang gosonge dadi sempurnane nembe dilebet kiteng suar. Alhamdulillah. Wong nunggune pirang taun wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terus iku pentingipun awake dhewe gadahi kanca-kanca ingkang saleh. Menawi ibadah niku sampun dhewean,
sampun sendirian. Butuh teman, butuh saksi. Cukupkah Allah saksi? Cukup, tapi akan lebih baik kalau saksinya itu juga orang-orang yang soleh. Tapi yo sampun dipamer iki lho, aku sedekah mboten ngoten maksudipun. Gitu. Niat tetap harus lillahi. Tapi ketika disaksikan oleh orang banyak, boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Karena nanti akan jadi saksi kita di akhirat yang akan menolong kita. Nah, niku yang pertama. Jadi kenapa kita harus berteman dengan orang-orang yang soleh? Karena orang soleh dapat memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Syafaat umum. Buat mantap nih. Mantap nih. Mantap. Terus kudu sering-sering kumpul kalih tiang-tiang ingkang soleh nindahaken kesaenan sareng ngaos sareng-sareng, sholat sareng-sareng, wirid sareng-sareng, gitu. Pengajian sareng, sedekah sareng. Kan nomor kali. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, suatu ketika wonten tiyang jaler meninggal dunia. Kemudian Rasul Muhammad SAW niku dawuh itu napa? Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan ya yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahum fihi. Ketika seseorang meninggal dunia kemudian dia disolatkan oleh 40 orang soleh yang tidak syirik kepada Allah, disolatkan tiang pinten? Sekawan 40. Ini ada angka minimalnya 40. Nah, kalau ningali teng daerah awake dhewe teng santen niku. Pernah ningali tiyang meninggal disolatke wong 40? Hah? Allahu Akbar. Dereng pernah? Dereng. Yang teng daerah kula teng Ponorogo niku jenenge wong meninggal niku mesti sing takziah niku wong sak desa. Ewonan. Dan setiap kelompok niku nggih nyolati. Terus nyolati niku berkali-kali lho niku. Berkali. Nah, padahal hadis ini lho batasane pinten? Wong 40. Dan terus sing penting tiang 40 mau bareng maupun tidak, yang penting tiang 40 menyolati. Nah, makanya sak samunipun ngaos ngertos ngeten iki, awake dhewe itu kedah mereka. Ketika ada orang meninggal itu ndang wudu, nderek salat jenazah. Yang takziah itu langsung pakai pakaian ingkang suci. Gitu, mungkin derek supados nopo? Supados ketika kita meninggal kita juga banyak yang mensolati. Nah, kalau kita meninggal wong alah nyolat ya rasa wong kae takziah ora tau nyolati. Kok aku kok nyolati kae kok kiye. Iya. Tapi kalau kita sudah ngaji, kita tidak boleh berpikir seperti itu. Ketika ada orang Muslim yang meninggal dunia, ya kita mensolati. Hukumnya apa nyolati mayat itu? Fardu kifayah. Fardu kifayah itu berikut. Ketika satu desa itu sudah ada yang menyolati satu orang saja, janjane awake dhewe pun boten dosa.
pun boten dosa. Tapi apakah hanya seperti itu? Kan nggih boten. Gitu. Kita mendoakan orang yang beriman itu kan juga ibadah. Apalagi nanti kalau kita sering mensolati orang yang meninggal, kita nanti insya Allah akan disolati oleh orang banyak. Sak toko-toko wong sranten iki, kula dereng menangi wong sholat jenazah kok wong 40 munggah. Dereng pernah. Makanya kadang-kadang ya teman, kula niku kadang-kadang ningali HP kula niku. Kula delok kanca-kanca kula niku dari abjad A, B, C, D sampai abjad Z, Zainuddin, Zainul Fanani, Zahroh, wes pokoke semua Abdul Malik, Abdul Manan sange bisa 500 atau 1000 kontak kanca-kanca kula niku. Kula kadang-kadang kok yo mikir ya Allah, wong 500 iki yen aku mati sing teko wong pira? Sing nyolati wong pira? Nggih ngoten nggih. Iya. Facebook niku lho, Facebook rencang kula Facebook niku akeh. Kanca Ponorogo, kanca SD, kanca SMP, MTS, kanca aliyah, kanca kuliah, kanca ngajar, kanca macam-macam. Sampai Pak Lurah, sampai Pak RT, Pak RW, sampai Pak Bayan, kepala desa, Kapolsek, Kapolsek, Pak Camat lah. Iku yang aku mati sing teko wong pira, sing nyolati wong pira. Kula niku kadang-kadang ya mikir. Ana 40 orang ngono. Ya Allah ya Rahman. Terus nggih goleki rencang ingkang saleh, ingkang kinten-kinten mangke menawi kula panjenengan sami meninggal dunia kersa rawuh, kersa nyolati. Bisa tidak nih ya teman, setidak jamaah niki kali jamaah sing biasanya sholat maghrib, isya, sholat subuh, zuhur, asar teng mriki yen ana salah suci jamaah ingkang meninggal dunia, yo harus punya punya azab itu keinginan yang kuat. Siapapun jamaah kita yang meninggal, kita harus mensolatkannya. Sepakat boten niku? Sepakat. Kudu sepakat. Lho, lha koncone dhewe salat bareng, wiridan bareng, pengajian bareng, meninggal kok ora gelem nyolati gitu kok piye? Gitu. Pikirane piye ngono lho. Itu riri. Yang nanti itu di akhirat kita akan saling tolong menolong. Nah, ketika meninggal gitu harus mensolati. Wis niku diazan. Syukur-syukur boten hanya jamaah kita. Siapapun orang muslim yang meninggal, ya kita ikut mensolatkan. Ben ketok wong santen ki sip yen ana orang meninggal sing nyolati wong akeh. Lho kula ngaji niku pun materi niku teng Al-Huda sampun teng Wilibah sampai sampun Al-Ikhlas iki materi. Jajal kok bar ngaji iki sing nyolati wong pira. Ada wong ngaji di rumah ke ora ngoten lho. Iya. Bar ngaji mungkin ana wong sing nyolati wong pira. Karena ada batasan itu 40 ditambah la yusyrikuna billah, ora syirik marang Gusti Allah. Bukan hanya 40, tapi 40 niku sing ora njaluk-njaluk karo liyane Gusti Allah. Jaluke mung karo Gusti Allah, nyembahi marang Gusti Allah tok.
Ketika ada orang meninggal disolati oleh 40 orang yang tidak syirik kepada Allah, maka sholat itu doa-doanya akan diijabah oleh Allah dan menjadi syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Warhamhu, berikanlah dia kasih sayang. Wa'afihi, dan semoga engkau sehatkan, engkau jaga dirinya. Wa'fu anhu, dan gugurlah dosa-dosanya. Doa itu akan diijabah oleh Allah sehingga dapat menolong orang yang seharusnya mlebu neraka sehingga dia tidak mlebu neraka. Ya, 40 sepakat, insyaallah. Kalau ada orang meninggal, kita akan mensolati. Lah, ibu-ibu angsal mboten nyolati, angsal boleh ibu-ibu mensolati orang meninggal tanpa berarti kita wingking. Mepet teng tembok buri ngoten niku. Apalagi soft perempuan yang paling utama sing ganjarane paling akeh itu sing paling buri. Nggih, dudu sing paling arep. Yang kangkung ganjarane sing paling macem. Sing paling sae niku soft niku belakang imam, sebelah kanan. Karena ini imamnya nggih teng mriki, nah, teng sebelah kanan mriki. Ini paling sae. Ketika jamaah niku 2 orang sholat jamaah, maka posisinya ngeten. Niki imam, niki makmum. Sejajar. Tidak boleh lebih depan. Sejajar atau sedikit ke belakang. Kalau 1, kalau 2, nah, ngeten Pak. Tengah-tengah ngeten. Tengah-tengah. Mriki. 3 tambah kanan. Sekawan tambah kiri. Gangsal tambah kanan. 6 tambah kiri. 7 tambah kanan. Terus ya teman. Jadi seimbang. Kalau oh saged. Tengah. Terus nanti tengah. Dan kalian dari ngertos ya ganjarane padha. Dari ngertos kok nggih. Mboten napa. Nggih. Terus ini sebelah kanan kiri kan tambah sini, tambah sini, tambah sini, tambah sini, tambah sini, jadi seimbang. Kalau bertiga itu yang imam pas tuh isi nggak? Bisa bertiga. Bukannya makmumnya 3. Iya. Yang belakang imam pas tuh di pas tuh. Iya, nanti diisi. Kan tenang kan Mas. Kalau 2 kan ngeten. Nah, ya. Jadi ini kan harus tidak boleh ada yang senggang. Kalau ada yang senggang berarti di belakangnya itu tidak boleh, tidak mendapatkan pahala jamaah. Kok ada 1 nih kosong, berarti sing buri-buri niku mboten angsal jamaah. Mboten angsal pahala jamaah. Harus nopo nggih? Tidak, mboten selani lah. Mboten selani. Nah, mboten niku. Nah mungkin menawi sampun kebak, mungkin tengah malih mriku. Mboten angsal sebelah sana atau sebelah sana. Tengah mriku. Belakang pas, belakang imam. Sret, mboten niku tengah. Tambah kanan, tambah kiri, tambah kanan, tambah kiri terus penuh mungkin mriku. Nah ibu tengah. Anu beli ngomong Nggih. Mimpi gitu. Nah, tengah kecuali lek dalan ngoten niku nggih rada pinggir lah, tetep tabrak. Kira-kira ngaten dadi Kalau seharusnya kan memang masjid itu kan dalane kampung Al Putri kan berbeda. Cuma karena dulu kan terjadi masjid. Ini kok arate gembur ya kan. Ya. Tengah terus ngaten. Nanti kalau belakang udah penuh berarti depannya. Cuman karena dalam setunggal ini kita dikosongi, double lebet kan ngoten nih. Benar kan yang ibu-ibu kan ada di keluarga. Jadi lemahan mereka betul gitu kan terjadi urusan. Tengah. Biasanya itu kalau kita lagi Pak. Pokoknya harus center lah. Harus center gitu. Nah, pertanyaannya gitu.
ketika dua orang kan ya tadi dua orang ya. Kan ini sebelah kanannya makmumnya. Lah kok umpamanya Mas Agus dugi saya. Waduh, iku imame makmumnya sebelah nanti. Berarti Mas Agus mungkin jawil, betul jawil gitu ya. Pundak jawil niki. Berarti maksudipun kan mundur sak langkah, rong langkah. Lah mungkin Mas Agus sebelah kirinya. Betul. Nah, nggih, sebelah kiri. Nurangnya nek manggone lalat kemarin. Nah, masalahnya yang makmum ini mboten paham pripun niku. Mboten paham niku tadi. Niki, lek menawi mboten paham, imame kedah mboten tangane ngeten niki. Di dorong. Dorong. Mboten batal ya, Pak. Mboten. Kali Pak. Sirkulan ada ya. Ngeten. Utawa mungkin ini Betul, betul. Nanti kita semua jalan kali Pak Padi tadi. Betul. Betul dikira ya. Ngeten lho didorong. Dituntun. Ngeten lho, Pak Singir. Ya saya gimana mriki to? Jenengan tak umum nggih. Nggih. Ya. Jenengan ditepuk-tepuk kali Mas Agung mboten paham. Nggih. Nah, jenengan sama Bu ini jawab iki. Sing gimana maksudnya kan yang betul itu? Maksudnya begini. Oh, sami mawon. Nah, mungkin imame ngeten. Oh. Nah, ukuran. Nambah manut gimana mawon, Pak? Pripun? Nambah manut Jual kosong mawon. Dia manut-manut terus mboten manut. bener, pas ada studi, di betul itu ada studi tapi di. Mboten mriki. Lalu ini acara Ya menawi Mas Udin nepak plak. Kok meneng wae. Nepak. Meneng wae berarti mboten paham. Berarti imame harusnya paham kemudian mendorong ke dan baru nanti kanan kiri kanan kiri. Sudah kan telur terus Pak. Nyala sini itu Nah, niku caranya. Nah, kalau ibu-ibu ketika tidak ada bapak-bapak, berarti kan jamaah juga. Jamaah. Imamnya kan juga ibu-ibu. Maka mungkin sejajar. Terus boten kados imam laki-laki yang di depan. Yang paling tengah itu menjadi imam. Ya lurusnya tadi lurus. Yang tengah menjadi imam. Berbeda dengan laki-laki ketika imam di depan. Nah, niku benten itu. Oke. Pun mas naso. Terus yang nomor kali alasannya kenapa? Kenapa kita harus selalu bersama orang-orang soleh? Karena kalau kita meninggal nanti orang-orang soleh teman-teman kita itu akan mensolati kita. Kalau 40 orang soleh mensolati kita, maka solatnya itu dapat memberikan pertolongan kepada kita di yaumil qiyamah. Berarti ngakeh ki wong soleh kumpul. Nomor 3 terakhir. Kenapa kita harus selalu berteman dengan orang soleh? Karena energi orang soleh itu menular. Energi orang soleh itu menular. Seperti menularnya energi ketidaksolehan. Umpamanya ngeten. Kula wangsul saking kantor. Teng kantor kula niku diuni-uni karo Pak Kepala. Wis gaweane akeh, semruweng. Gaweane akeh mboten rampung ditimbali Pak Kepala wis disenan-seneni wae. Wis awake kesel, pikirane kesel, atine kesel, makel atine makel. Bel perpulangan tet wangsul kula dugi ngriyo niku wis awake cek kesel, pikirane cek ruwet, atine cek makel. Kinten-kinten sampai di rumah ketika Bunda ngertos kula wonten niku, atine sing maune seneng, tetep seneng apa mboten? Mboten. Gitu. Terpengaruh. Anak-anak sing ndelok bapake ketok yen kesel,
yang kita seorang menak. Kira-kira anak niku penggali ya tetep menak apa mboten menak? Mboten menak. Ketularan. Ya. Tapi kesaenan kan ketularan. Di rumah biasa-biasa mawon. Kula langsung dengan wajah yang senang, gembira karena beroleh arisan 7 yuta. Guyang biasa nih. Assalamualaikum nih. Assalamualaikum. Gitu ya. Gitu semangat nih loh. Akhirnya kalau duit. Nah, kira-kira sing ning omah niku yo melok semangat mboten niku? Ki melu. Mesti melu. Lebih semangat. Gampangnya matur ngeten lah. Saya punya anak si Altof. Altof itu punya teman. Temennya itu minum-minum. Peminum. Kira-kira kula niku nggih atine ya tenang, ya Altof duran karo bocah niku. Mboten tenang to. Gitu. Napa mboten tenang? Wedi ketularan. Gila mungkin? Wedi ketularan. Duwe kanca kok nyolongan. Pak, kula badhe dulan niku sapa? Gone si kae lho, Pak. Bocah nyolongan. Ati tenang mboten? Mboten. Napa? Wedi kemalingan utawa Pak, yang izin nanti deh badhe ngaji Quran. Ya wis ana mangkat toh nyatak sangoni. Lha malah disangoni. Napa? Seneng ketularan. Ketularan apa? Pinter ngaji. Soleh, rajin Berarti energi positif itu menular sama dengan energi negatif juga menular. Kula niku gak ada rencang. Namanya Muhammad Irfan. Alumni Gontor tahun 2001. 2001. Muhammad Irfan. Sareng kalih kula teng Soratiga selama 7 tahun. Setelah 7 tahun dia pergi ke Lampung. Di Lampung dia jadi PNS. Selain PNS dia pengen jadi pengusaha. Muhammad Irfan pengen jadi pengusaha. Ketika itu karena dia pengen jadi seorang pengusaha yang sukses, dia targetnya nggak main-main. Jadi presiden direktur. Nah, agar dia menjadi presiden itu, maka dia punya prinsip. Kalau mau jadi presiden direktur, maka temannya ya presiden direktur. Tidak mungkin presiden direktur itu kancane. Ya, satpam kemarin kata no. Sehari-hari bareng sama satpam. Sehari-hari bareng sama pegawai nyun sewu level rendah. OB lah pokoknya. Seorang direktur pasti setiap hari bergelutnya juga dengan direktur. Maka teman saya itu aneh. Sadar Fan itu semua kontak teman-teman dia orang Malang. Di Malang itu dibuang. Teman-teman Gontor kontaknya semuanya dibuang. Dia tidak mau kontak teman-teman SD-nya, teman-teman di Gontor dari kelas 1 sampai kelas 6 itu tidak mau dia kontak. Pengen ngobrol, pengen tahu kabar dan lainnya itu gak mau. Jadi di kontaknya itu hanya diisi dengan direktur itu. Sehingga sehari-hari dia kalau komunikasi, kalau ngobrol, kalau kemana-mana ya sama orang-orang ini. Sekarang dia betul-betul jadi direktur, presiden direktur perusahaan namanya Izura. Minuman kayak minuman isotonik, kayak minuman apa itu? Minuman kesehatan lah, kesehatan itu. Kayak apa ya? Yang terkenal sini apa namanya? Yang warnanya ungu itu apa nih? Apa? Minuman
Iya. Apa itu? Milagros. Milagros, ya, semacam kayak milagros seperti itu. Tapi namanya itu izuran. Ya sudah triliunan sudah. Karena prinsip dia memang kalau kita ingin jadi sesuatu, ya teman kita adalah sesuatu yang kita inginkan itu. Gitu. Kalau saya pengen pinter, ya teman-teman saya harus pintar semua. Kalau saya pengen pinter listrik, teman-teman saya harus jago listrik semuanya. Saya harus masuk ke dalam komunitas orang-orang yang jago listrik. Wifi lari. Nah ya wifi. Teman-temannya ya tentang perwifian, maka dia akan jadi ahli wifi. Di Indonesia itu ada hacker yang sangat terkenal. Saya tuh membaca artikelnya itu. Namanya lupa saya. Dia dulu di daerah Sumatera, sekarang tinggal di Inggris. Dia tamatan SMA, tidak pernah kuliah, dia pengangguran. Kemudian ditemukan oleh seseorang dikenalkan dengan komputer. Akhirnya dia senang komputer, kemudian komunitas dia itu semuanya ahli komputer. Semua sekarang dia menjadi hacker tingkat internasional, menjadi semacam agen yang memberikan pelayanan terhadap keamanan internet. Dia bisa untuk merubah arah satelit, bisa membobol satelitnya Cina, apalagi hanya Indonesia dibobol, arah geraknya ke arah selatan jadi ke arah barat itu bisa. Kenapa? Karena dia ketika ingin jadi ahli hacker, dia masuk ke dalam komunitas hacker setiap hari bersama mereka, sehingga dia betul-betul menjadi ahli hacker itu. Bahwa dia pengen kan buatan itu, kita berada di tengah-tengah orang-orang yang soleh, sehingga kita kegosok dados tiyang ingkang soleh. Kan anak-anak kita juga demikian. Anak-anak kita diwarni kalau bocah-bocah sing game online, ya mungkin jadi ahli game online. Gini mungkin? Ya itu. Jadi kita itu mau jadi apa kok? Oh mau jadi A, masuklah ke dalam komunitas A itu. Betul sadar mudah. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, mesti jadi ahlinya. Yang kalau pengen pokoknya, kalau ini ngetut bureni Mas Marno, kemana-mana saya ikut. Enggak, saya kira enggak lama lah. Mungkin sekitar 2 bulan saya menjadi ahli perwifian. Saya yakin itu. Cuman saya memilih segmen yang lain gitu. Segmen saya ngaji, segmen saya ya tugasnya beda-beda. Ya Mas Marno, tugasnya berbeda-beda. Bukan artinya saya lebih baik, tidak. Semua orang itu mempunyai potensi menjadi orang yang terbaik di dalam bidangnya. Semua orang itu mempunyai peluang untuk bermanfaat bagi orang lain dalam bidang masing-masing begitu. Ustadz itu paling hebat, boten. Kiai itu paling boten. Semua orang itu berhak mendapatkan kemanfaatan, bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain melalui kemampuan dia masing-masing. Jadi gak ada alasan saya itu bisanya tukang. Apakah tukang itu gak bisa beri manfaat? Bisa. Sangat bisa sekali. Petani sangat bisa sekali dalam bidang masing-masing. Itu 3 hal. Mungkin-mungkin kalau dengan sami dengan 3 alasan itu. 1, orang itu dapat ditolong oleh orang soleh di akhirat. Yang kedua, kalau meninggal dunia dan disolatkan oleh 40 orang soleh yang tidak syirik kepada Allah, maka solatnya itu dapat memberikan pertolongan kepada kita. Yang ketiga, komunitas orang soleh itu akan membentuk diri kita menjadi orang soleh lebih mudah. Mengatakan mawon sampun setengah songo, kita akhiri. Subhanallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga diberikan usia yang panjang, sehat yang sempurna, rezeki yang mudah, rezeki yang memberikan keberkahan, keluarga yang sakinah wa rahmah, keluarga yang tentrem ayem,
keluarga yang nanti bisa bareng-bareng di surga Allahumma amin. Terakhir prinsip kita bertemu di dunia, insya Allah bertetangga di surga Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.